Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan eh, mempelajari bagaimana cara menggambar di SketchUp gitu ya, menggunakan referensi gambar dua dimensi yang sudah dibuat di AutoCAD. Jadi tentunya nanti akan dilakukan importing gitu ya, importing AutoCAD file in SketchUp. Jadi memanggil file ini AutoCAD ekstensinya DWG gitu ya ke dalam file AutoCAD. Nah, sebelum ke sana kita akan membahas apa gambar yang akan kita import gitu ya. Jadi kita akan mengimport gambar kalau kita lihat di sini ya, ini ada flyover gitu ya. Ada flyover. Nah, itu yang akan kita import nantinya. Nah, sebelum ke sana, ini adalah versi SketchUp yang terbaru ya. Jadi yang terbaru 2020, kebetulan yang digunakan di materinya sudah diinstal di PC saya itu yang 2017. Jadi kalau mau download silahkan di sini ya di uh, websitenya SketchUp. Oke, kita ke gambar ya. Jadi gambar yang disiapkan di AutoCAD itu yang paling umum adalah ekstensinya adalah DWG ya, tapi bisa juga DXF. Nah, ini potongan memanjang dari sebuah flyover gitu ya. Jadi dari satu sisi ke sisi yang lain gitu ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini abutmennya 2, kemudian pirnya ada 4 gitu ya. Nah, kita yang akan kita praktekkan nanti kita bagian yang mudah ya, yang di bagian yang datar sini gitu ya. Jadi di P1, P2, pir ke-1 dan pir kedua gitu ya. Kemudian gambar selanjutnya ini adalah potongan penampang memanjang yang akan kita gambar nanti dengan penampang melintangnya gitu ya. Jadi kalau gambar tadi berbesar di bagian yang lurus kira-kira seperti ini. Girdernya 45 meter gitu ya. Kemudian di sini ada board pile, kemudian pile cap, pier dan pier head, kemudian di sini girder. Kemudian ini detail dari bore pile, pile cap, pier dan pier head gitu ya. Jadi bore pile denahnya seperti ini. Diameternya 100 cm atau 1 meter dengan jarak dari as ke asnya itu 2 meter. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, artinya 16 bore pile. Kemudian di atas bore pile, kalau kita lihat di potongannya ini ada lantai kerja gitu ya. Ada lantai kerja, kemudian di atas lantai kerja ada pile cap, kemudian ada pier atau pilar, kemudian ada pier head atau kepala dari pilarnya itu ya. Ini potongan melintangnya seperti ini. Ini kalau dilihat dari sisi samping seperti ini. Atau kalau yang ini diperbesar, bentuknya seperti ini, melintangnya seperti ini. Kemudian ini kenampakan pier ya, atau pilar dan pile cap dari atas. Nah, selanjutnya yang perlu disiapkan gambarnya adalah gambar dari PCI girdernya atau girder yang berbentuk rupiah atau precast gitu ya. Jadi precast girder dan diafragma seperti ini hubungannya. Jadi di sini ada girder, balok girder jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dihubungkan dengan diafragma gitu ya. Diafragma. Nah, diafragmanya itu ada dua tipe, yaitu tipe yang di tengah seperti ini, kemudian yang di pinggir seperti ini. Ya. Nah, ini tentunya nanti ya dimensi atau potongan dari girder bagian pinggir dan tengah ya tentunya beda kalau diafragmanya beda. Kemudian ini adalah gambar dari detail dari strand, kabel strand gitu ya. Karena ini dia prategang gitu ya.
pracetak, prategang. Jadi ada strand seperti ini, ada 5 kabel strand, posisinya seperti ini. Oh, jadi nanti ini berlubang gitu ya, precast girdernya itu berlubang untuk memasukkan strand. Setelah selesai nanti di grouting, misalnya seperti itu. Nah, ini yang lebih detail ya, saya zoom seperti ini. Nah, kira-kira gambar inilah yang akan kita jadikan rujukan untuk menggambar di SketchUp. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita tahu adalah pembacaan dimensi dari masing-masing komponen ya yang ada di file CAD ini itu seperti apa gitu ya. Nah, misalnya dimulai dari bore file. Nanti yang pertama kita gambar adalah bore file. Jadi kita gambar dari bawah gitu ya. Ikutin metode pelaksanaannya. Jadi bore file ini berapa sih diameternya gitu ya. Diameternya tentunya kita melihat gambar ini. Nah, ini. Oh, 100 cm atau 1 meter. Nah, ini. Kemudian tingginya berapa? Nah, di gambar ini ada ini bottom bore file, kemudian ada bottom file cap plus LC, gitu ya. Jadi di sini adalah di elevasi paling bawah atau bottom elevation of bore file gitu ya. Itu ada di kalau kita mau menggambar yang P1 tentunya yang ini 115,813. Kemudian elevasi bottom file cap plus LC gitu ya di bagian bawah lantai kerjanya itu 124,813. Oh, berarti tinggi bore file tentunya adalah selisih dari elevasi ini. Sehingga tingginya adalah 124,813 minus 115 sekian sama dengan ini 9 meter. Kemudian jumlah bore file-nya berapa di satu grup ini? Ya, lihat yang tadi. Oh, ada 16. Kemudian spasinya berapa? Oh, 200 cm atau 2 meter. Nah, ini. Kemudian dimensi yang lain, lantai kerja. Oh, lantai kerja dimensinya sekian. Panjangnya, karena kalau kita lihat di sini, ini ada lebih 10 cm gitu, tebelnya 10 cm, kemudian ada lebih 10 cm, tentunya lantai kerja itu bukan 8 meter gitu ya, tapi 820 artinya ada lebih gitu, lebih 10 cm, 10 cm, di sini juga 10 cm, di sini 10 cm. Sehingga 820 meter, lebarnya sama, tebelnya 10 cm ini. Gitu ya. Nah, ini kan menjorok gitu ya, menjorok. Kalau yang jelas ada di sini. Nah, ini lantai kerjanya kan keluar 10 cm dari bottom file cap. Nah, sehingga lantai kerjanya dimensinya ini. Kemudian apa? Kemudian adalah di atas lantai kerja itu ada file cap. File cap tentu dimensinya 800 kali 800. Kalau tingginya lihat di sini, oh dari sini ke sini 150. Kemudian ini bentuknya prisma gitu ya. Ke atasnya 80 cm, masuknya 270 dan seterusnya, bisa dilihat di situ. Kemudian pier-nya adalah diameter dari pier-nya itu 250 cm dan tingginya 473, bentuknya bulat. Gitu. Kemudian ke pier head-nya seperti ini detailnya. Jadi inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai rujukan menggambar di SketchUp. Untuk dimensi yang lain, girder dan seterusnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, oke, kita siapkan file CAD-nya. Ini sudah saya buka gitu ya. Sudah saya buka, ada 5 gambar ya. Dan seterusnya. Nah, kita akan coba bagaimana memanggil gambar ini di sini, di SketchUp. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam import file CAD ke SketchUp adalah di sini. Jadi kita harus tahu saat drafter menggambar di AutoCAD ini, dia mendefinisikan satu unit di CAD itu mewakili satu apa?
Tadi 1 unit tiket itu mewakili apakah 1 mili, apakah 1 senti, atau 1 meter, atau satuan yang lain gitu ya. Nah, kita tinggal cek saja. Misalnya ini ya. Ini saya buat garis gitu. Garis dari sini ke sini. Agak lurus. Ini tinggal jaraknya berapa, kita cek aja. Oh, jaraknya transaksi itu 46 sekian. Oh, tentunya ini saat menggambar, si drafter ini mendefinisikan satu ini adalah 1 meter. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan saat import. Jadi kita harus definisikan saat import, oh satuannya menggunakan meter gitu. Misalnya kita import ini ya, karena kita di awal akan menggambar bore pile, kita buka gambar yang detail ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Nah, kita cek juga di sini sama seperti tadi. Dari sini ke sini berapa? Apakah dia 2? Apakah 200? Apakah 2000 gitu ya. Kalau 2 berarti si drafter mendefinisikan 1 unit di AutoCAD adalah 1 meter. Kalau dia 2000 berarti 1 unit mewakili 1 mili. Nah, kita lihat dengan mengetikkan listnya. Oh, ternyata 2 di sini. Artinya dia satuan didefinisikan 1 unit di AutoCAD adalah 1 meter. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kita praktekkan saja biar jelas kenapa itu penting di pendefinisian satuan. Jadi di file sini ya, kemudian kita import. Nah, import kita cari letaknya tadi ada di sini ya. Kita mau yang pir gitu ya. Nah, di sini sebelum kita klik import, di sini ada tombol option. Nah, di option ini ya kita harus pilih meter. Seandainya masih di inci, harus dipindah ke meter. Seandainya masih di mili, berarti harus dipindah ke meter. Sehingga nanti saat import itu satuannya sudah benar. Nah, kita klik OK, kemudian import. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita close. Nah, ini kita lihat dari atas. Jadi ini view dari atas. Nah, ini. Nah, di sini unit di SketchUp itu ada di sini. Di view, animation, di setting, ini ada unit gitu ya. Nah, di sini unitnya masih milimeter. Nah, kita cek saja. Apakah yang jarak ini kan tadi 2 meter ya. Apakah dia terbaca 2000? Karena di unit sini itu masih milimeter. Kalau dia terbaca 2000 berarti kita importnya sudah benar. Kita menggunakan ini dari sini ke sini. Aduh, sorry. Nah, ini kan udah 2000 nih. Oh, berarti kita sudah benar. Nah, misalnya kita akan merubah karena kita misalnya biasa menggambar dengan senti misalnya, ya dirubah saja. Di sininya setting, unit, kemudian dirubah ke sentimeter. Nah, begitu kita ukur, harusnya ini sudah 200, bukan 2000 lagi. Nah, itu sudah 200. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat ya, kita buka yang di CAD. Gitu ya. Ini kan sama-sama yang atas, yang detail pir 1 dan pir 2, ini kan gambarnya identik ya. Di sini ada denah bore pile, di sini juga ada denah bore pile. Tapi coba kita perhatikan di SketchUp. Di sini terimport, yang sini enggak. Nah, itu kenapa? Itu karena gitu ya. Karena yang sini bentuknya adalah circle. Kalau kita lihat properties, oke, saya klik quick properties saja. Nah, ini yang ini circle gitu ya, artinya dia entitas tunggal gitu ya. Kemudian entitas yang terdiri dari satu gitu, elemen yang terdiri dari satu entitas. Tapi kalau di sini dia block reference gitu. Jadi kalau ingin ini terimport juga, ini harus diexplode, dikembalikan ke entitas awalnya. Caranya ya biasa explode gitu ya. Kita pilih objeknya,
kemudian kita tekan X di keyboard, enter atau spasi. Nah, di sini sudah circle. Nah, tapi yang sini, di sini masih diametrik. Ini juga harus, kalau mau terimport, ini harus di-explode. Gitu. Nah, sekarang ini sudah saya explode, gitu ya. Cirinya adalah dia kembali ke circle, gitu ya. Yang awalnya adalah dia block reference. Yang bagian sini masih block reference semua. Yang sini sudah circle, sudah saya explode, circle juga, ya. Ini juga circle, tuh circle semua. Ya. Yang daerah sini sudah, sudah circle semua. Yang sini masih block reference, gitu ya. Ini masih block reference. Nah, ini akan kita import ulang apa yang terjadi. Saya save dulu, gitu ya. Jadi ini yang di pair 2 ya, di bawah. Nanti dia akan 8 ini terimport, yang 8 ini tidak. Jadi baris 1, 2 terimport, 3, 4 tidak. Nah, kita import ulang. File, import, yang pair tadi ya. Kemudian jangan lupa di sini pastikan di ini sudah meter. Kemudian import. Nah, begitu sudah terimport, kita lihat. Nah, di sini kan terambil ya. Terambil ini ya. Yang sini yang tadi ya, sudah, karena sudah tidak block reference semua, terambil. Yang sini yang 2 baris sudah bukan block reference, yang 2 baris 3 dan 4 masih block reference, sehingga tidak terimport. Nah, kita sudah punya referensi. Sekarang kita bisa menggambar flyover ini mulai dari bore pile misalnya. Kemudian satu hal yang penting diperhatikan juga, seandainya saat selesai import itu file dari CAD itu belum tergroup, gitu ya, belum menjadi satu kesatuan, ya. Misalnya, ini kan satu kesatuan, tapi yang ini belum, gitu ya, ini belum. Nah, kita ingin menyatukan dengan ini juga, mau jadi referensi gambar misalnya ya. Ini kan masih berdiri sendiri nih. Layernya sudah sama, layer 0 gitu ya. Ini juga sama, layer 0 di sini. Nah, ini akan kita satukan. Ya, ini bisa dipilih semua, bisa pakai scroll gitu ya. Dipilih di blok gitu ya, dipilih semua gitu. Atau menggunakan dipilih satu-satu, ini diklik, kemudian tekan kontrol, di situ ada tanda plus tuh. Kemudian dipilih klik. Nah, kalau sudah begini, kemudian dibuat grup. Ini karena besar ternyata filenya. Oke, saya ulangi gini, kemudian klik kanan. Nah, klik kanan, kemudian make a group. Ya. Nah, kalau sudah dibuat make group, dia akan jadi satu. Kalau kita milih sini, semua terpilih. Ini akan memudahkan kita dalam menjadikan ini sebagai referensi gambar. Jadi saat kita membuat objek, itu benar-benar referensinya hanya sebagai referensi atau jiplakan gitu ya, tidak ikut menjadi entitas di penggambaran. Nah, setelah seperti ini tentunya kita udah bisa nih jadikan referensi untuk menggambar mulai dari bore pile dan seterusnya. Kemudian di layer ini layer-layer yang ada di AutoCAD itu akan terbawa gitu ya. Ini bisa kita hapus, dan sebelum dihapus pastikan ini sudah berada dalam satu layer ciplakan ini. Misalnya kita kumpulkan di layer 0 gitu ya. Nah, ini sudah ada di layer 0 semua. Ya, ini sudah masuk di layer 0. Nah, yang lain ini bisa dihapus mulai dari dev point sampai ini. Yang paling bawah kita hapus menekan ini. Kemudian oke. Nah, file inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai referensi kita menggambar flyover. Dan bagaimana menggambar bore pile dan seterusnya akan disajikan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.